aku ternyata menyimpan pahit dan traumatis terhadap orang tua aku. Orang tua aku, papaku selingkuh. Akhirnya mama aku marah dan akhirnya mereka berantem. Kalau marah aku pukul, nggak tahu aku kemana tanganku ini, kemana arah ketubuhan aku, apa yang ada di situ. Mau ada kalau ada di situ pun tali pikan bisa juga. Kalau ada sisir bisa juga. Apa yang ada di depan mataku kalau udah marah aku itu aku lakukan sama anakku. Di banyak rumah seringkali anak menjadi sasaran amarah. Bentakan, cubitan, bahkan pukulan dianggap sebagai cara mendidik. Padahal lukanya bukan hanya luka fisik, namun trauma yang terbawa hingga dewasa. Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Seorang ibu yang seringkali melampiaskan amarah kepada anaknya. Bentakan dan hukuman fisik menjadi kebiasaan yang akhirnya membuat anak pertamanya Lestari mengalami luka yang begitu dalam. Ia sempat mempertanyakan apakah benar ia anak kandung ibunya. Ia mengalami luka dan kepahitan terhadap ibunya sendiri. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita saksikan sama-sama kisah yang satu ini. Kalau marah aku pukul, nggak tahu aku kemana tanganku ini, kemana arah ketubuhan aku, apa yang ada di situ. Mau ada kalau ada di situ pun tali pikan bisa juga. Kalau ada sisir bisa juga. Apa yang ada di depan mataku kalau udah marah aku itu aku lakukan sama anakku. Nama saya Ibu Tari Nazara. Anakku udah 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Dulunya keluarga aku sangat, dalam rumah nggak ada damai. Namanya keluarga nggak ada kumpul-kumpul kayak gitu. Pun dulunya aku tidak seperti ibu yang lain. Aku sering memukul anakku karena bapaknya tukang minum tua, minum minuman keras. Nah dari situlah aku lampiaskan amarah aku sama anakku. Karena kalau langsung ke sama suami nggak mungkin juga. Makanya nanti dari situ kuarahkan amarahan itu sama anak. Biar meledak sama suami. Itu dalam pikiranku ya, waktu itu. Dulu kalau lihat mama itu bukan seperti mama, tapi kayak orang lain. Karena mama dulu orangnya sangat kasar. Bahkan kalau untuk pribadi Tari sendiri kurang mendapatkan yang namanya kasih sayang dari mama. Juga mama itu juga kalau marah-marah itu tidak bertanya dulu kenapa aku buat kesalahan atau apapun itu, tapi enggak, mama langsung marah, mukul. Padahal di situ Tari tuh nggak berbuat apa-apa. Kadang Tari juga berpikir, mama ini kenapa, ada apa? Kalau memang ada masalah, ibaratkan cerita gitu sama Tari. Tapi mama tuh nggak bercerita. Mama kayak mengeluapkan emosinya sejadi-jadinya sampai Tari dipukul, bahkan juga kadang diseret. Ada di waktu kejadian, mama pukul Tari tuh sampai badan Tari memar dan luka. Cuman itu Tari sembunyiin, Tari cuman kayak biasa aja lah. Dan luka-luka biasanya udahlah tahan-tahan aja. Lagian juga mama nggak peduli, mama juga kan nggak khawatir kalau sakit atau apapun itu. Dan akhirnya mama itu sampai Tari beranjak dewasa, mungkin setelah Tari lulus SD, mama tidak mukul lagi. Cuman mama masih marah-marah, berkata kasar. Tapi di situ Tari tetap sakit hati gitu. Kenapa sih mama ini kayak gini? Mama kenapa kayak gini? Memang betul-betul bukan anak mama gitu. Apa Tari ini cuman kayak anak yang diambil entah dari mana sampai mama setega itu gitu sama Tari. Ku lempar kemarahanku ini sama anakku yang berdua ini, utama si Tari, anakku pertama. Memang suamiku nggak pernah tahu ini, hatiku ini nggak pernah sampai sekarang. Bersalah aku sama anakku pertama itu. Ku pukul dia keras, tapi aku nggak tahu. Sampai sekarang dia kadang-kadang ngeluh dia. Bagian mana sakitnya? Kadang aku sadar. Kalau enggak, itu dulu kan aku pukul-pukul terus aku.
dalam keluarga ini nggak ada damai, nggak ada namanya ketawa, nggak ada namanya cerita, nggak ada kemarahan terus. Marahnya itu nggak ada putus-putusnya, nggak ada namanya nggak marah dalam satu hari ini, nggak ada itu. Selalu marah terus. Bapak minta maaf ya Bu. Banyak yang diputarnya video, banyak yang pengalaman yang ku ambil dari situ. Pertama itu datang dia diputarnya, kan ada pilihan. Melampiaskan amarah sama anak. Kupilihkan itu, kulakukan itu dulu kan salah semua ya. Ini sebenarnya ya keluarga, ini yang sebenarnya orang tua yang harus mendidik anak-anaknya dari kecil. Biar apalah, aku menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Makanya aku pergi lagi aku ajak anakku. Ayolah nak, pergi kita. Masih ada yang mau aku pelajari, masih ada. Baru pertama kali juga mama minta maaf sama Tari. Dulunya nggak minta maaf, dan akhirnya mama minta maaf. Dendam sama orang tua sampai berpikir, oh kalau aku udah besar nanti harus kalian rasain ya apa yang kurasakan, ditelantarkan di entah kemana pun kalian pergi harus kalian rasakan gitu. Tapi setelah melihat video yang ditayangkan, oh nggak boleh sih, nggak boleh harus dendam satu sama lain, apalagi tuh orang tua sendiri gitu. Maaf mamanya kakak ya, semua kesalahan mama itu ya kita maafin mama ya, semuanya ya. Nah, jadi adalah perubahannya di situ satu persatu. Kadang-kadang nanti yang mana di firman Tuhan itu menegur istilahnya kesalahan kita kan. Jadi situlah berubahnya kita itu. Manusia kayak gini kan satu persatu, oh itu salah, itu menegur aku. Kami nanti pulang ke gereja kami bahas-bahas kan, oh iya ya salah itu kita lakukan kan, oh iya salah. Jadi situlah perubahannya semua, istri kan. Ya baguslah kayak gitu kan, kita yang mana yang bagusnya kan itulah kita ambil. Minta maaf sama anak-anak, walaupun di tengah-tengah umur pun berani aku, karena soalnya salah juga orang tua itu, seperti itu, salah, minta maaf, maafkanlah mama. Memang dulunya nggak pernah minta maaf dulunya, iya benar jujur, maafkanlah mama ya Naya, iya ma. Tapi mama dulu kok bukan salah kita kok marah-marah, iya itu makanya minta maaf mama, maafkan mama, maafkan. Mulai hatiku tenang, keluargaku tenang, suamiku mulai ada, walaupun mulai berubah. Dulu peminum, dulu perokok, sekarang puji Tuhan udah 3 minggu, dia nggak merokok. Sekarang sejak rajin ibadah, sejak datang proyek itu, mulailah di situ. Suamiku buktinya udah bisa lah. Jadi setelah ibu ikut, jadi anak pun udah ke gereja kan, udah melayani semua. Jadi aku jadi gak bisa lah diteruskan kayak gini kan. Adalah pengalaman sedikit, hal lain gak bagus lagi kan. Tinggalkan satu persatu, kayak minum itu udah lama juga lah. Gak minum lagi, jadi merokok puji Tuhan. Dalam 3 minggu ini udah agak berhenti lah ya kan. Mungkin itu bukannya karena kekuatan dari aku kan, mungkin karena dukungan doa istri dengan anak. Enaklah perasaanku sekarang udah banyak istilahnya, walaupun istilahnya Pak, makan minum itu nggak cukup kan, tapi senang itu aja ya. Anak-anak kita adalah sejak aku ikut itu TPP, aku udah mulai nggak marah lagi. Walaupun nanti misalnya anakku membuat aku marah. Kalau dulu itu, entahlah apa yang terjadi. Kalau sekarang, kalau nanti hatiku marah, aku, ya Tuhan, kenapa lah anak-anakku ini, ku bilang. Aku kan ngomongnya halus lagi. Ya udahlah dek, kamu gimana ya kamu ini? Kau nggak bisa berdoanya kamu, bersyukurlah deh, bersyukur.
ngikuti acara The Prantile Project. Mama udah banyak berubah, nggak seperti dulu lagi. Mama lebih baik lagi, tidak kasar, tidak mukul, dan bahkan mama lebih meredahkan amarah dia dan juga ngerti perasaan anak-anaknya. Ada damai. Ada kebahagiaan. Walaupun nggak punya uang, tapi itu bukan segalanya. Tapi kami punya Tuhan, benar-benar punya Tuhan. Itu yang kami merasakan. Sahabat, mungkin banyak dari kita yang pernah merasa terluka oleh orang-orang yang kita harapkan melindungi kita. Terluka karena kata-kata, bahkan pukulan yang menyisakan trauma hingga saat ini. Namun ini kabar baiknya, kasih Tuhan mampu memulihkan hati yang paling hancur sekalipun. Namun jika hari ini kamu sedang mengalami sakit hati, luka dan kepahitan karena orang-orang di sekitarmu dan kamu rindu untuk dipulihkan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami dan rasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang sejak kecil mengalami konflik di sekitarnya. Penasaran dengan kisahnya? Kita akan ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini kita akan ngobrol dengan Secha Sahetapi. Welcome to Solusi. Halo Pak. Halo Secha, panggilnya Echa ya? Echa. Thank you udah datang ke Terima tempat kasih ini hari ini. Sudah undang aku juga. Ya, sebelum kita berbicara tentang keluarga, kita berbicara tentang masa kecilmu. Kamu ini tumbuh di dalam masa kecil yang seperti apa? Dalam kondisi yang seperti apa sih sebenarnya? Masa kecil aku bisa dibilang bukan masa kecil yang cukup baik atau sama kayak anak kecil yang pada umumnya gitu bisa menikmati masa kecilnya. Tapi aku tumbuh dari keluarga yang punya pengalaman yang kurang baik. Kita datang dari keluarga yang harus berpencar karena sempat mengalami kerusuhan di 99. Akhirnya aku dan orang tua aku harus berpisah dari dua adik aku. Pada saat itu kurang lebih aku masih umur 2-3 tahun kalau nggak salah. Kita pindah dari kota Ambon, nyebrang 45 menit ke Pulau Saparua yang tadi aku bilang. Dan di situ karena kondisinya juga belum ada rumah, akhirnya orang tua aku memutuskan untuk kita ngekos satu kamar. Jadi ada satu rumah gitu di Saparua, ada ibu yang kasih kamarnya untuk dikontrakin ke beberapa pegawai rumah sakit pada saat itu. Karena kebetulan orang tua aku tuh papaku PNS perawat rumah sakit, mamaku pada saat itu masih sebagai honorer bidan. Jadi sebenarnya dari segi gaji juga belum yang mapan bagaimana. Jadi kita akhirnya ngekos satu kamar di situ. Tapi di kondisi itu sebenarnya orang tua aku tuh ternyata nggak baik-baik aja. Jadi orang tua aku, papaku selingkuh dan mamaku tuh ternyata menyimpan informasi itu. Tapi satu ketika papa aku akhirnya ketahuan karena boncengin selingkuhannya ini. Ketangkap basah. Dan pada saat itu dia mau jemput aku pulang sekolah. Jadi dari situ akhirnya aku tahu bahwa ternyata papa aku yang setiap hari jemput aku ke sekolah itu ada hal lain yang gak baik dari dia gitu. Dan itu membuat saya shock banget. Dan dari situlah masa kecil saya tumbuh menjadi anak yang harus melihat papa yang selingkuh, terus mama yang harus survive karena juga sebenarnya dari segi gaji dia belum ready, dia belum ada gaji sama sekali. Bahkan kalau bisa dibilang 6 bulan sekali dia baru terima gajinya dia. Okay. Terus abis itu dalam kondisi itu ternyata dia diam karena selama ini dia cukup survive untuk bagaimana aku bisa makan, aku bisa dibayarin sekolah atau aku bisa ada jajan karena papa aku ternyata nggak kasih apa namanya bulanan okay. Sama sekali. Fun fact, mama aku bukan fun fact sebenarnya, ini nggak fun sama sekali. Ini sesuatu yang pada saat itu aku ngerasa bahwa kenapa gitu adalah mama aku nunjukin bener-bener ke papa aku bahwa kalau kamu nggak kasih uang kita nggak makan. Dia ambil batu kerikil Kak, dia taruh di piring,
dia ambil sayur mentah, dia taruh di piring. Terus abis itu dia ambil cabai, dia taruh di piring. Terus dia bikin teh, dia taruh di gelas. Dia tutup pakai tudung saji. Terus dia tungguin suaminya pulang. Terus dia bilang, hari ini kita nggak ada makanan. Jadi kita akan makan makanan ini. Dia taruh di meja makan, cuman semua yang mentah, batu kerikil, dia nggak taruh beras, dia taruh ini real. Aku sampai hari itu, gimana? Nggak, hari ini kita puasa. Berlanjut dari situ, aku cuman bingung, aku kayak sampai kapan mereka mau kayak gini? Kita tuh harus saling mengampuni. Dan itu berjalan dari hari ke hari, Setiap pertengkaran demi pertengkaran. Iya. Sedangkan kondisi papa juga masih berselingkuh waktu Masih itu. berselingkuh. Tidak berhenti Tidak berselingkuh. berhenti. Iya. Nah, puncaknya di mana nih? Dan aku dengar juga sempat kamu hampir Mau ada mau kayak niat. mau disakiti lah ya Iya. oleh papa. Oleh papa. Ceritanya gimana itu? Berjalannya waktu, setiap hari mama aku selalu marah karena kondisi seperti itu, dia nggak berubah dan dia nggak pernah kasih nafkah. Akhirnya mama aku marah dan akhirnya mereka berantem. Mama aku sempat keluarin kata bahwa gara-gara kamu hidup saya susah. Dan di situ mereka berantem, terus saya mau lerai berantemnya mereka. Papa saya mau pukulin saya. Waktu saya mau lerain itu, sebenarnya saya udah nangis banget. Nangis karena nggak mau dua-duanya tersakiti. Jadi posisinya sebenarnya saya sayang banget sama papa saya, tapi saya tahu dia ada kesalahannya. Saya kasihan sama mama saya, tapi saya tahu dia disakiti. Jadi kayak tidak ada satu pribadi yang membuat saya kayak harus milih salah satu atau nyalain salah satu. Nggak pengen milih. Nggak sebenarnya pengen ya. milih sama sekali. Karena sebenarnya dari segi figur dua-duanya luar biasa buat aku. Dan akhirnya aku nangis, aku pengen lerai, tapi papa aku pukulin aku sampai aku akhirnya jatuh kayak mental gitu. Mama aku ke dapur, dia ambil parang, terus habis itu dia kasih ke papa aku, dia bilang, nih silakan potong aja. Papa aku ambil parang itu, dan dia mau motongin aku, dia mau motong aku, tapi nggak tahu kenapa itu jatuh dan akhirnya dia nangis aja, udah. Jadi niat itu kayaknya dibatalin banget sama. Sedihnya bukan karena niat itu, tapi sedihnya karena sampai sekarang bersyukur karena menjadi anak yang kok bisa ya Tuhan izinin aku untuk ngelerai mereka terus-terusan gitu. Dan apakah itu puncaknya atau memang masih terjadi? Sebetulnya itu akhirnya menjadi puncaknya, dan papa aku akhirnya berhenti kasar sama mama karena dari segi verbal itu mereka cukup saling menyakiti. Mungkin karena Tuhan izinin aku ada di situ dan akhirnya membuat papaku juga luluh hatinya untuk bisa melihat bahwa oh ada anak ya, somehow ada orang tua yang berubah karena hadirnya seorang anak. Tapi papa aku ternyata dia punya turning point yang berbeda. Dia punya turning point yang justru dari kejadian itulah dia baru tahu bahwa oh anak tuh bener-bener dihadirkan Tuhan untuk dia berubah gitu. Mungkin karena dia merasa bahwa wah kutuk nih dapat anak perempuan karena dia banyak dosa di masa muda. Tapi ternyata Tuhan memang pakai anaknya sendiri untuk bawa dia sembuh dari sakit itu. Tapi aku pengen denger cerita bagaimana papa akhirnya bisa bertobat. Bisa. Iya. Papa bisa bertobat itu luar biasa karena mama akhirnya menyerah sama emosi dia sendiri. Dia ketemu sama satu teman
temannya bilang kamu harus pergi ke satu pendeta. Pendeta ini bisa doain kamu, bantu kamu lepas dari pengampunan, dan bisa bantu kamu untuk menghadapi suami kamu. Dia bisa kasih firman Tuhan lah untuk kamu. Akhirnya pergi ke pendeta ini, almarhum pendeta Ade Pikal namanya. Selama beberapa hari mamaku terus intens ketemu pendeta itu, didoain, diinjili, sampai akhirnya dilakukan pelepasan, doa pengampunan terhadap suaminya. Tapi di situ juga mama aku juga dilayani karena ternyata dia juga punya simpan kepahitan terhadap papanya yang juga selingkuh. Jadi seperti kayak nggak putus gitu rantainya. Hal yang lucu adalah papa saya itu walaupun dia selingkuh, dia nggak mau biarin mama saya ke gereja sendiri. Dia selalu mau, dia tahu bahwa prinsip ke gereja itu harus satu keluarga. Walaupun di sisi lain dia punya hal yang buruk. Akhirnya papa saya kayak luluh sendiri. Dia nganterin mama saya ke gereja setiap hari. Pertama cuma sampai di depan, tunggu sampai gerejanya selesai. Habis itu kedua mulai masuk, tapi nggak dengerin firman. Lama-lama baru masuk. Dan akhirnya mereka didoain oleh pendeta yang sama ini. Dan akhirnya papa saya juga didoain sama pendeta ini. Dan mereka akhirnya saling melakukan rekonsiliasi justru di pelayanan itu. Oke. Ya, pemulihannya dimulai dari situ. Lalu akhirnya papa kamu bertobat, iya, dan bertobat. dibaptis. Okay. Ya, papa saya akhirnya mau terima Yesus dan mau dibaptis. Nah, setelah itu kamu bertumbuh besar, bertumbuh dewasa, dan tentu tadi kamu bilang ada trauma yang pada akhirnya kamu sadari. Ya? Kamu merasa insecure, merasa nggak aman, takut disakiti, takut selingkuhi gitu ya. Yeah. Nah, dalam perjalanan masa mudamu itu bagaimana kamu bergumul dengan segala trauma? Masa remaja aku cukup sulit karena aku selalu melihat hubungan itu pasti gagal. Aku ingat aku tipikal yang cukup introvert. Jadi aku selalu punya buku diary, aku tulis di situ dan aku doain. Aku bilang, aku tulis, Tuhan aku tidak akan pernah menikah. Aku tulis di buku diary aku itu. Dan aku doain buku diary itu. Jadi aku pengen terbebas dari rasa sakit itu. Aku tulis di buku diary itu aku ingat aku masih SMP kelas 3 tapi aku udah tahu susahnya menjalani kehidupan keluarga yang seperti itu. Aku tulis di situ. Singkat cerita, umur 17 tahun waktu aku merantau ke sini, aku sekolah pendeta di sini, aku ketemu sama suami saya yang sekarang ini. Dan di situ waktu dia deketin pertama, itu butuh 1 tahun untuk benar-benar percaya bahwa ini orang sebenarnya lagi PDKT loh sama saya. Waktu dia deketin saya itu di kepala saya isinya cuman itu, takut diselingkuhin, takut dijahatin, apa jangan-jangan dia cuman mainin saya dan lain sebagainya. Itu 1 tahun penuh overthinking itu bener-bener membunuh damai sejahtera saya. Jadi setiap kali ketemu dia yang ada di saya tuh hanya rasa takut. Jadi setiap kali dia muncul dari mana, saya kemana. Dia muncul dari mana, dia ajak ngobrol, saya nggak mau ngobrol sama sekali. Dan itu penuh pergumulan karena seperti dibilang aneh, iya, tapi saya juga tanpa tidak sadar bilang enggak, aku udah pulih kok, saya nggak rasa sakit kok. Tapi ternyata itu bentuk trauma ya. Ternyata itu bentuk trauma saya. Dan kamu berusaha mendinai itu ya? Mendinai. Saya mendinai trauma saya sendiri. Jadi dia pun merasa aneh, kok sikap saya ke dia tuh bentuknya adalah ignorance, menghindar terus dari dia, mengabaikan terus dari dia. Dan selalu sikap saya ke dia cenderung kasar. Saya nggak sadar bahwa ternyata kasarnya papa saya itu ternyata terimpartasi ke saya dan saya melakukan itu ke
ke orang lain, tujuannya adalah melindungi diri itu. Jadi masa mudanya mungkin cenderung lebih waspada dan trust issue. Iya. Pasang tembok, ignorance, menjaga diri dan Trust sangat issue. waspada, trust issue. Akhirnya gimana bisa pulih dari itu semua? Pulih dari itu, aku ketemu sama satu komunitas di waktu aku datang ke Jakarta. Aku ketemu mereka sebenarnya di Ternate. Dan waktu itu lagi ceritanya agak lompat, nggak apa-apa ya Kak. Aku ketemu mereka, terus habis itu aku gabung dengan gereja itu. Aku benar-benar dilayani, dan pendeta ini orang Nigerian Amerika. Dia nubuatin aku bahwa aku suatu hari nanti Tuhan tuh akan pakai aku jadi berkat untuk banyak orang. Tapi lepas dari itu kamu harus ngampunin papa kamu dulu. Waktu dia ngomong itu aku nangis. Karena aku ngerasa aku gak pernah pupuk rasa pahit ke orang tua aku. Tapi dia bisa tahu bahwa aku ternyata menyimpan pahit dan traumatis terhadap orang tua aku. Di situ aku didoain dan dia bilang bahwa kalau kamu pengen hidup yang berkemenangan dalam Tuhan, kamu juga harus membiarkan orang lain berkemenangan. Dalam artian bahwa kalau kamu ikat orang itu di hati kamu, dianya gak pernah lepas, kamunya gak pernah berkemenangan. Prosesnya gak gampang sih buat aku. Butuh years, butuh bertahun-tahun untuk aku bisa lepas dari trust issue itu sendiri, dan saya mau mengampuni papa saya. Orang-orang sering berkata, ampuni saja supaya kamu menjadi pribadi yang lebih baik daripada orang yang menyakiti kamu. Namun firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hari ini mari kita sama-sama melangkah untuk mengampuni. Bukan supaya kita merasa lebih tenang, tapi karena kita sudah dipenuhi oleh kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan di dalam Kristus Yesus. Ampunilah orang yang menyakiti kamu dengan mengingat kepada Kristus di salib yang berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampunilah karena kamu sudah lebih dulu diampuni. Hari ini jika rasanya berat untuk mengampuni dan memaafkan orang yang menyakitimu, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengakui bahwa luka dan trauma dalam hidup kami seringkali membuat kami sulit untuk memaafkan dan mengampuni orang yang menyakiti kami. Namun hari ini mampukan kami mengampuni mereka dengan mengingat dan melihat kepada salib Kristus, di mana melaluinya kami mendapatkan pengampunan dari Bapa. Pengampunan yang sebenarnya nggak layak untuk kami terima. Kami sungguh bersyukur atas pengampunan dan kasih itu, sehingga itu akan memampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tolong kami, mampukan kami, kuatkan kami. Kami tahu luka ini begitu berat, tapi kami tahu juga kasih-Mu sanggup memulihkan luka dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat, jika hari ini kamu rasanya berat untuk mengampuni orang yang menyakitimu, dan kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk mengambil langkah kecil ini, sebab saya percaya sebuah langkah kecil akan membawa perubahan besar di dalam hidupmu. Melalui program ini kami melihat banyak hati yang dipulihkan, hidup yang rusak mendapatkan satu lembaran yang baru melalui kasih Tuhan. Dan kamu bisa menjadi bagian dari cerita pemulihan ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Kami percaya kontribusimu akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjangkau lebih banyak jiwa yang membutuhkan kasih dan pengharapan dari Tuhan. Terima kasih sudah menyaksikan episode ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.